lah ada Dajjal di dalam diri kita sama. Ini secara personalitas. Kalau secara identitas mungkin yang akan turun seperti itu. Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Makanya dikodekan sama Allah, Al-Masih itu ada dua. Kata guru saya yaitu tadi, mungkin Dajjal yang akan turun adalah Nabi Isa yang antikris, antikristus yang sebenarnya itu. Nah itulah yang akan membuat goro-goro di seluruh dunia itu. Dia turun pertama di Khurasan loh. Nah sekarang di manakah Khurasan itu? Irak Timur loh. Iran daerah sana itu. Nah diikuti 70.000 Yahudi Absahan. Sekarang sudah pada kumpul untuk menyongsong sang Dajjal laknatullah sejati. Nah kalau merujuk dari konteksnya ini, kalau merujuk dari suatu negara, ya itu kan di Musa Samiri. Nah Musa Samiri inilah yang dipakai namanya oleh oleh negara adidaya, itu Amerika, yaitu negeri Paman Samiri. Nah, yang mengarah kepada ini aku kota-kota Dajjal. Nah, ya sejauh benar tidaknya itu kan karena kita ini menafsiri. Dan kalau memang sesuatu hal yang besar, tafsirannya juga besar. Terus konteksnya dengan Al-Mahdi kan sebelum Isa turun kan Al-Mahdi dulu. Iya. Melawan Dajjal. Iya. Al-Mahdi tidak melawan Dajjal, tetapi mengumpulkan sisa-sisa umat muslim yang sejati. Yang melawan Dajjal adalah, nah ini kan perang akhir zaman Al-Mahama Al-Kubro. Bahkan di akhirnya nanti di Menara Damaskus dikepung. Al-Mahdi dan itu subuh dikepung. Disinilah di bagian timur Menara Damaskus. Nah, Menara Putih namanya, Menara Putih Damaskus ini diturunkanlah Nabi Isa yang sebenarnya. Di situ kaget aja. Nah, di pintu Lol. Nah itu dia berdiri begini Nabi Isa. Dajjal yang di belakang benteng dari Menara Damaskus ini sudah gemetar ya. Ada apa ini ya? Begitu dibuka, Nabi Isa asli itu dia meleleh seperti ini. Larilah dia ke timur. Nabi Isa sudah nyampe timur, Yesus. Dia lari ke barat secepat kilat. Nabi Isa sudah nyampe sana. Nah, makanya matilah dengan pedangnya Nabi Isa alaihissalam ini. Fakot abal man hamaladul ma. Nah itu das. Disikat itu mati, leleh dia seperti ini. Nah, seperti lelehnya seperti ini. Nah itu. Makanya ini kalau secara personalitas berbeda. Semua manusia mengalami tingkatan Dajjal ini. Perubahan masa transisi. Nah Al-Mahdi ini kalau secara personalitas kan jiwa Al-Mahdi, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bertasawuf. Makanya ada dikatakan bahwasanya Al-Mahdi itu berada di antara rukun Yaman ya, rukun Iraki, rukun Syam dengan Hajar Aswad. Dia berdiri di situ. Maka engkau harus tunduk. Maka berbaiatlah kamu dengan Imam Mahdi meskipun kau merangkak di tengah salju sekalipun. Ya kita pikirkan apakah Arab di sana besok bersalju? Bisa, sekarang aja sudah timbul salju. Nah kalau nunggu secara identitas mungkin lama. Masa transisi perputaran musim mungkin lama. Tapi kalau ada di dalam diri kita bahwasanya berbaiatlah kamu kepada orang yang mengerti kiblat, orang ini. Meskipun kau merangkak di atas salju, meskipun kau sudah bersyariat aman. Maksudnya salju itu kan dingin, aman. Meskipun kau sudah Islam betulan, aman. Kau harus mencari orang yang mengerti rukun Syam dengan Hajar Aswad. Antara batasan kiblat ini latifah orang ini ya. Ini secara personalitas berbeda dengan secara identitas. Kalau identitas kan kita mungkin bisa menangin, mungkin enggak. Tapi secara personalitas drama itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami masa Dajjal, masa tubuh kita ini sama dengan alam semesta. Cuma alam semesta diberikan tubuh yang usianya miliaran tahun. Kita mikrokosmos diberikan tubuh yang usianya hanya puluhan tahun. Dengan cerita yang berdurasi sama. Karena memang anasirnya kita sama.
Kita di tubuhnya alam semesta ini juga didampingi malaikat juga, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Di tubuh kita juga didampingi sejenis itu yang disebut amarah, sufiyah, lawamah, mutmainnah. Begitu. Durasinya yang hampir bersamaan. Jikalau secara identitas, apakah mungkin sekarang ini sudah tidak pada zamannya Dajjal? Iya. Semua terfitnahkan. Makanya kode Dajjal di dalam literatur huruf ya, atau di dalam literatur kata dan kalimat itu mengarah kepada saat Rasulullah Mi'raj. Saat Rasulullah Mi'raj berada pada luasan 9 dimensi dengan langit ke-7, maka melihat segala bentuk itu seperti cermin, dia kebalik. Kenapa ya? Uang yang diciptakan dari kartal dan diral, dolar, itu dari awal penciptaannya semua berganti. Sampai sekarang ya 100 tahun dalam penciptaan itu berganti, baik 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Itu hampir dekade 1 windu, 8 tahun, 10 tahun itu berganti. Yang tidak berganti satu, kode-kode Yahudi, Freemasonry, yaitu $1. Nah, $1 itu uniknya kalau Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyatakan Dajjal? Karena berada di lintasan dimensi 9, langit ke-7. Kalau dia melihat itu seperti kita melihat bahasa Ibrani itu. Kalau kita membaca dolarnya jangan dibentuk $1, $1 kan. Nah, tapi dibaca pada saat ada cermin. Di dalam cermin itu kalau kita baca kebalik tulisan bahasa Ibrani Owen Dujjal, LL-nya jadi DJ, Owen Dujjal. Akan dikuasai. Yang dikatakan mata satu karena memang di logonya $1 itu ada segitiga mata satu dengan Victoria terbalik, Freemasonry dan Illuminati kan. Inilah konspirasi elit global, the new world order. Tatanan dunia baru tanpa Tuhan. Jadi dunia ini mau dibikin tatanan dunia yang berasaskan hak asasi manusia yang mandiri, berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka orang Illuminati yang diketuai oleh Abdon Bissell tahun 1661, kemudian dia membentuk jaringan jadi PBB. Freemasonry yang diketuai William Rothschild, dia membentuk jaringan polisi dunia Amerika. Yang sampai sekarang Rockefeller, kemudian Bill Gates, Alex DuPont, keluarga DuPont family, itu yang membuat orang-orang dolar semua. Uniknya Federal Reserve itu Bank Dunia itu tidak dimiliki oleh pemerintah, termasuk Indonesia. Kau pikir Bank Indonesia dimiliki pemerintah? Beda loh gajinya. Dan tingkatan gubernur Bank Indonesia setara dengan presiden dan presiden. Setara. Pejabat tinggi setingkat presiden apa? DPR, MA, Pangap, Gubernur BI, dan presiden setara. Harusnya kalau milik Indonesia itu dibawa ke pemerintahannya presiden dalam pengawasan MK, Mahkamah BPK, Badan Pemeriksa. Itu setara dalam hal jabatan aja atau secara nominal penghasilan? Semuanya. Makanya nggak bisa kamu menjamin Bank Indonesia ini dengan pemerintah setara, itu nggak bisa. Dalam arti di bawah naungannya presiden nggak bisa. Cuman dalam kepemilian sang gubernur ini melibatkan presiden, itu wacana. Tapi dia berdiri sendiri. Terus dengan konteks sejarah ini kan sebenarnya udah ada untuk menghancurkan mereka dengan dolar yang sedikit banyak. Ini sebenarnya udah mendekati. Iya. Hancur kalau itu dibuka semua. Makanya Bung Karno itu pada tahun sekian dulu keluar dari PBB. Kenapa keluar? Karena dia tahu siapakah PBB. Kita sekali-sekali tak akan pernah mengenal ketuanya, sing dikenal sekjen terus kan. Iya. Sekretaris. Terus ketuanya ada Wilson. Bentuknya kan piramida. Unsur penyerap
energi alam semesta itu ada 4. Dung, Ka'bah. Ka'bah, kotak kubus, piramid, obelis, tugu, tanduk setan. Yang dipakai orang-orang Freemason itu adalah piramid dengan tanduk setan, obelis. Yang dipakai orang-orang beragama seperti Islam dan Nasrani itu adalah dung, kubah dengan Ka'bah, kotak kubus. Itu penyerapannya. Jadi sama-sama. Loh, mereka semua tahu hakikatnya energi. Kita Islam dibodoh-bodohi. Makanya setiap bank Indonesia, setiap bank sentral di mana dunia ada tanduk obelis. BI sebelahan dengan Tugu Pahlawan. Tamrin BI bersebelahan dengan Monas. Tanduk apa namanya? Tugu Kemerdekaan Amerika juga bersebelahan dengan Fed. Dengan Istana Kepresidenan, Gedung Putih, White House. Monas itu bentukan mereka juga. Nah, semuanya hanya 3 bank, 3 negara top yang sistem perbankannya berbeda. Swiss, korup, Iran. Duanya ini mau dihancurin karena kalau Swiss bingung mau ngancurin bagaimana, dia di tengah-tengah Eropa. Dia berhubungan dengan Prancis, berhubungan dengan Jerman, berhubungan dengan... Nah, perbankan di Indonesia sekarang ini, zamannya Sri Mulyani ini akan mengarah kepada Swiss. Itu sebabnya Sri Mulyani kemarin jadi Direktur Bank Dunia Billion Bank. Ini yang bingung Amerika kalau Indonesia mau jadi bank yang sistemnya seperti Swiss. Jadi kamu itu dibodohi. Ada uang 1 miliar dicatat di rekening 1 miliar, namanya Diral dan Kartal dan Diral. Begitu masuk Diral, cepret, berapa rekening yang 1 miliar, dari uang 1 miliar bisa 100 miliar di sini. You masuk 1 miliar, uang sudah nggak ada. Kamu masukkan jam 10 pagi uang 1 miliar, dicatat di rekeningmu 1 miliar. Mulai bocorno ya. Nah, kemudian di sana kamu ambil lagi bisa, taruh tanganmu kalau bisa. Di hari yang sama. Di hari yang sama, di jam yang berbeda, taruh kalau bisa. Dan akan tercatat kamu beli mobil 200 juta, transfer rekening. Di sini kau belum print out. Kemudian tercatat lagi dari sini, masukkan ke bank lagi, sudah catat lagi. Dia masukkan beli apa lagi, sudah catat lagi. Berapa yang jadi Kartal dan Diral? Lebih, 1 miliar bisa jadi 100 miliar. Bagaimanapun kau hati-hati, tetap Indonesia akan berhutang. Dan Rasulullah menyatakan kelak di akhir zaman ekonomi dunia akan berubah kembali menjadi dinar dan dirham, emas dan perak. Coba itu Syir Garbala, kalau uang 100.000 sobek bisa laku? Nggak bisa. Coba kalau emas begini patah, laku nggak? Masih ragu. Yang itu yang sih. Harusnya emas yang asli jadikan kolateral tandingan dari kupon. Itu kan sebetulnya kupon. Kupon. Lebih tepatnya. Uang itu. Kupon. Dari koin-koin mewakili. Prinsip ekonomi dunia itu ada Hagel Investment Program. Investment Program yang orang sistem rolling program. Ekonomi mana dia punya standar kolateral dipinjamkan pengusaha-pengusaha seluruh dunia, baru kita dapat persentase. Kita ini rakyat kadang-kadang ekonomi begitu belum tahu. Jokowi, Bapak Presiden kita mengetahui, biar dia berjuang. Sekarang Eropa aja dibikin bingung sama Pak Jokowi itu. Kelapa sawit bisa jadi B berapa? B2 ya? Itu sudah jadi dijual itu ngalah-ngalahin standar dari minyak fosil. Nah lucunya ada apa dengan minyak fosil? Apakah fosil seluruh dunia jadi minyak? Enggak lah. Di dalam sini lautan seluas apa? Seluas hampir 3-4 kali lautan ini. Itu minyak di batasan bumi 1.500 meter. Jadi nggak ada namanya bumi itu habis disedot dengan manusia sing percil gini habis ini, nggak ada. Minyak yang di bawah bumi ini, yang di bawahnya laut ini hampir 4 kali
Lautan. Kita dibodoh-bodohi dengan minyak fosil. Apa buktinya itu dari fosil jadi minyak? Ada buktinya. Di atas daripada minyak, gas. Nggak ada. Karena kita nggak berpengetahuan, inilah kita dibodoh-bodohi. Bodoh-bodohi betul. Jadi kita ini harus cerdas sedikit lah tentang bagaimana prinsip ekonomi dan di dunia ini bagaimana. Sekarang ini sudah Indonesia mendunia loh. Berkat Bapak Presiden kita ya. Solar bisa 250 rupiah kalau mau bertanding. Kalau disetarakan dengan sistem ekonomi yang berbeda, mati sudah dunia dengan Indonesia. Raja minyak, hebat itu. Solar bisa dibikin kok, bukan dari minyak bumi. Kelapa sawit yang dibentuk dari bunga matahari pun kalah Eropa. Nah, hebat di sini tuh. Kau ganjalin orang-orang yang hebat. Terus siapa lagi yang kita pegang? Saya rasa kurang deh masa untuk pemulihan Indonesia ini pada masa jabatannya Bapak Jokowi itu masih kurang. Itu sebabnya Alutsista diberikan anggaran terbesar. Karena apa? Siap ada hantaman kiri kanan ini, yang mana mereka masih resah juga. Kita berhadapan dengan dajjal-dajjal, penguasa-penguasa sih, wih, mengerikan. Hanya orang-orang yang berjiwa satrio piningit ini yang mampu melakukan. Kau hina-hina itu ibunya, tapi kita nggak tahu diri. Dia sudah diam, dia gunakan jabatan kekuatannya, mampus lagi. Iya dong. Manusia model apa kita ini, ditata, diatur, kita juga nggak disusahkan. Selalu yang dilihat yang buruknya saja. Coba lihat yang kelebihannya, itu tol sudah membentang dari pojok dengan pojok. Itu kenyataan. Kenapa nggak kau bicarakan? Sampai Papua yang dulunya berlumut, berlumpur, nggak karu-karuan, sekarang sudah halus, hotel-hotel sudah mulai berdiri. Kenapa kamu tidak bicarakan ini yang baik? Kenapa mesti kita bicarakan yang belum terjadi? Sekarang yang dibahas tentang pemindahan ibu kota, bagaimana pemindahan ibu kota? Nanti akan gagal, nanti akan terjadi begini, akan ada perusakan lingkungan. Namanya ya alam itu tidak akan abadi ya. Luput gak dirusak menungso, ya rusak karepe dhewe alam ini nggak abadi. Yang penting dalam suatu konteks merusak alam untuk pelestarian itu bagus. Kon pikir alami model primitif loh. Saya ini juga dulu bukan pengagum Pak Jokowi, tetapi kalau kita mengetahui konteks kerjanya, ya kita harus besar hati dong. Kita harus mengakui dong. Terus siapa lagi yang kamu pilih? Siapa aja yang jadi presiden, pro kontra mesti ada itu dimanapun kalau kita nggak melewati. Cuman yang gitulah, hilangkan tradisi penghinaan kepada negarawan ataupun presiden kita itu nggak boleh. Kewibawaan negara itu letaknya di pundak beliau. Kalau kita menghina orang sendiri itu sama dengan kita menghancurkan kewibawaan negara. Nggak boleh. Kita nggak pernah tahu lah, nggak pernah sekolah kamu MSDN-mu sampai ke wiraan, ke tata negaraan. Kalau zaman saya dulu kan kalau mau masuk kuliah kan ada B4 ya. B4 mau kawin aja nggak ada B4 kau lewat. Ada B4. Nah itu. Makanya kalau kita itu katakan gini ya, harus sadar lah bahwa yang dihadapi beliau ini sangat rumit. Baru digembosi dengan anggaran APBN hanya sedikit berapa persen yang untuk membantu pemindahan ibu kota. Kamu nggak ngerti sih program orang begitu. Bagaimana rencana 20 tahun ke depan, rencana 20 tahun ke belakang mengkocar-kacirkan semua.
program, nggak tahu lah. Negara-negara luar yang mau memusuhi Indonesia, dia pasti membuat pangkalan-pangkalan militer. Oh, lihat Darwin sudah jadi apa? Kepulauan batik dan lain sebagainya. Perencanaan itu mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimana kalau dipindahkan ibu kota? Bikin hancur berantakan program mereka. Itu loh. Pelatihan seorang prajurit, Pak, dia kalau menembak tepat ya, dia berada di sisi dua, tembak tepat. Hitungan 3 detik, mungkin 5 detik nggak boleh ada di tempat terus, karena akan kena juga. Kalau di tempat terus, wah luput di center no city, wah luput kena sini kena, mesti kena kon. Harus bergerak. Demikian gerakan suatu ibu kota kalau kepingin selamat. Kurun waktu 10, 20, 30 tahun itu harus bergerak. Kelak tidak di Kalimantan toh, harus bergerak ke Papua, harus bergerak ke Sulawesi, harus bergerak ke... Bikin program musuh itu buyar. Terus di sniper buyar menaiki, buyar. Satu pergeseran aja merugikan berapa ribu triliun untuk suatu sistem penyerangan. Nah ini kalau berbicara tentang, nggak boleh lah ranahnya ini, nggak ngerti dah aku hanya mengkira-kira ini. Itu kan urusan pangap itu, kira-kira ini. Aku kan katakan siapa tahu Bapak Presiden kita itu punya sudut pandang yang berbeda, yang akan menyelamatkan bangsa dan negara. Juga pangap pasti deh ada untuk itu. Terus keuntungannya Bapak Presiden apa? Harusnya kita mendukung. Dari sisi apa ya? Dari sisi perjuangan, dari sisi pembangunan, dari sisi dana kalau bisa. Nggak gembosi, dikasih anggaran sedikit, judan miliar. Kemudian investor biarpun masuk untuk membangun itu, baik Cina, baik Rusia, apapun bentuknya, yang penting jadi dulu deh. Itu cari anggaran dana dari mana? Jadi kita cari anggaran dana dari mana? Kalau memang apa gini nggak boleh, gitu nggak boleh, nggak boleh, apa-apa nggak boleh, cari anggaran dari mana? Kasihan dong. Dia berdiri sendiri hanya untuk merangkul semua. Nanti banyak melangkul ke mana, ke luar negeri, ke sana sini nyelawat, sangka no pelesiran, dan serba repot. Intinya satu sisi aja, kita nggak mau bermain politik. Kalau siapapun presidennya kita, yang kali ini Bapak Jokowi ya, kita sanjung, jangan kita hujat-hujat, usah kita hujat pejabat. Kalau kita menghujat orang selagi itu belum tahu pasti dosa kita itu berapa besar, gak enak kita matinya nanti. Kita ini diatur, beliau juga pikulannya berat. Kalau kita meleset dalam menghujat, maka pikulan beliau jadi pikulan kita berat. Udah karo ngerasani Kanjeng Nabi, apotek. Karena ulama wal umaro itu bersamaan. Gak ada kok yang dibantai sama Bapak Jokowi, gak ada. Ya nek kon ini tradisi begini tuh, sopo sing jadi presiden ya elek terus. Kita berusaha untuk legowo lah. Apa sih legowo itu? Legowo itu ya siapapun aja lah kita dukung. Yang penting Indonesia ini tentrem, aman, damai. Nah inilah dajjal-dajjal yang sekarang sedang merasuki jiwa-jiwa rakyat Indonesia, ya. Dajjal ya kan, wow. Nah sekarang dikatakan rezim terlalu deh, malah. Baik. Jadilah orang yang sakti hatinya.
Seorang toreko sejati kumpulan kita harus satu. Siapapun Siap. pemimpinnya kita dukung, kita asal tidak dolim kok, nggak ada dolim. Dikatakan rezim apakah dolim? Terlalu mengada-ada, satu orang minta sejuta orang harus sama dengan hatinya, itu sulit. Sulit kalau kita mengatakan seperti itu. Yo. Ya.